Alright mate, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Otot Bayu Rizky. Saya dari Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik sekali dan tentunya aktual banget untuk kalian semua tahu, yakni sistem moneter internasional dan juga sistem penetapan kurs. Oh iya, selain saya sendiri yang akan menyampaikan materi ini, ada dua teman saya yang akan mendampingi saya untuk membahas tentang materi ini, yakni teman saya yang bernama Nurul Fitri dan juga Sri Endang Puji Astuti. Ya mungkin tidak akan terlihat secara langsung pada video ini, tapi kalian pasti akan mendengar suara-suaranya yang manis dan tentunya cantik kalau kalian tahu realnya gitu. Oke, untuk lebih singkatnya kita langsung saja simak videonya ya, untuk pembahasan tentang sistem moneter internasional dan juga sistem penetapan kurs secara lebih detail lagi. Oke guys, come on, let's check it out. Oke teman-teman, hal pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah apa itu sistem moneter internasional. Jadi, International Monetary System dapat kita artikan sebagai aturan atau kesepakatan formal yang terjadi antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara di dunia terhadap mata uang dari negara lain. Contohnya, mata uang negara Amerika dengan mata uang negara Inggris. Jadi, sederhananya, sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya dengan mata uang lain. Jadi sederhananya seperti itu kawan-kawan. Di dalam sistem moneter internasional terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang dimana mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara pihak pembeli atau dapat kita katakan konsumen dengan pihak penjual atau kita dapat katakan produsen di dalam batas negara yang berbeda-beda sesuai aturannya masing-masing. Namun dalam ketentuan-ketentuan tersebut tentu juga harus disepakati oleh para anggotanya atau warga negaranya dan juga yang paling penting bank sentral yang ada di negara tersebut. Kemudian, hal yang harus diperhatikan di sini adalah negara-negara melalui bank sentral yang dimilikinya harus mampu menyediakan cadangan kapital atau likuiditas sesuai dengan aturan yang disepakati sehingga nantinya cukup untuk mengatasi fluktuasi perdagangan internasional yang bergerak tidak beraturan. Dengan cadangan kapital atau likuiditas yang sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, maka hal tersebut memungkinkan neraca perdagangan internasional suatu negara dapat mencapai equilibrium ekonomi global atau titik yang pas, terutama dalam hal value pada setiap entitas ekonomi yang dapat dikoreksi sewaktu-waktu sesuai nilai realnya. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu sistem moneter internasional. Jadi sekarang kita beralih ke sejarah bagaimana sih penciptaan dari sistem moneter internasional ini. Oke guys, let's check it out. Secara umum, sejarah perkembangan sistem moneter internasional itu dibagi dalam 3 masa, yakni masa pertama adalah masa pra-perang dunia, yang kedua adalah masa perang dunia, dan yang ketiga adalah masa pasca perang dunia. Periodisasi ini dilakukan berdasarkan perbedaan karakteristik dari sistem moneter internasional yang digunakan sesuai keadaan ekonomi politik dari dari tiga periode waktu tersebut. Jadi ketiga masa tersebut, yang pertama adalah bimetalisme atau zaman sebelum perang, yang kedua adalah interwar,
zaman pada saat perang. Kemudian yang ketiga adalah zaman masa emas klasik atau pasca perang dunia. Oke, baik. Untuk yang pertama mengenai sejarah awal mula dari sistem moneter internasional, yaitu di mana masa sebelum perang. Pada saat itu, pada tahun 1875, sistem keuangan waktu perang dunia yang digunakan adalah standar emas, yang dimana munculnya karena para ahli saat itu menetapkan bahwa sistem kurs nilainya tetap dan cenderung stabil, dan kalaupun berubah tidak terlalu signifikan pada saat itu. Di masa bimetalisme ini atau masa sebelum perang, keuntungan yang melekat pada sistem ini adalah yang pertama, stabilnya kurs valuta asing, di mana kurs yang tingkat ketinggiannya tidak berubah dan jika ada pergerakan akan selalu diikuti oleh ekspor atau impor emas. Yang kedua, defisit atau surplus neraca pembayaran berkecenderungan tidak berlangsung, sebab dalam kondisi surplus maupun defisit akan cenderung menimbulkan kekuatan-kekuatan dalam perekonomian yang secara otomatis mengakibatkan surplus maupun defisit neraca pembayaran yang terjadi, yang pada akhirnya akan kembali seimbang pada titik equilibrium. Kemudian yang kedua adalah masa interwar atau masa antar perang dunia. Pada saat tersebut, standar emas berhenti karena adanya gejolak perang dunia pertama yang kita kenal sebagai World War I pada Agustus 1914. Saat itu, integrasi konvertibilitas terputus, di mana mata uang terputus terhadap emas. Jadi, mekanisme penyesuaian neraca pembayaran dan sistem perekonomian berjalan secara sendiri-sendiri. Negara mempraktekkan sistem pengawasan atau kontrol devisa sama dengan kurs valuta asing, jadi tidak diserahkan dalam mekanisme pasar, tetapi ditentukan oleh pemerintah dari negara masing-masing. Terjadinya gejala inflasi dikarenakan pemerintah saat itu banyak sekali menggunakan kebijakan anggaran dan cadangan valuta asing untuk membiayai perang. Jadi status negara kreditur yang awalnya kreditur menjadi debitur. Yang terakhir adalah pada masa pasca perang dunia atau kita kenal sebagai masa emas klasik. Pada masa pasca perang dunia ini, sistem yang dipakai yaitu dikenal sebagai sistem Bretton Woods, yang saat itu terjadi pada tahun 1946 sampai dengan 1972. Sistem Bretton Woods ini mengadopsi sistem kurs mengambang yang terkendali, di mana pada masa pasca perang dunia pertama ini atau masa emas klasik ini terbentuklah 3 lembaga ekonomi internasional, di mana yang pertama adalah IMF atau yang kita kenal sebagai International Monetary Fund. Kemudian yang kedua adalah IBDR atau International Bank for Reconstruction and Development atau World Bank, yang menjadi perhatian utama mengenai investasi internasional. Yang terakhir adalah International Trade Organization. Oke, sekian mengenai pengertian dan juga sejarah mengenai penciptaan atau awal mula terjadinya sistem moneter internasional. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nurul Fitri dan juga Sri Endang Pujiastuti. Oke, mari kita lihat video selanjutnya ya guys. Oke, see you later. Selanjutnya, kemunculan International Monetary Fund. Penggunaan standar emas dalam sistem keuangan dan perdagangan internasional berlangsung cukup panjang, termasuk ketika berlangsung Perang Dunia. Namun, Perang Dunia membuat sistem moneter internasional ini terpengaruh dan mengalami kekacauan hingga akhirnya ditinggalkan. Ditambah lagi, ada berbagai masalah lain terkait supply and demand emas serta penentuan standar emas yang ditentukan oleh masing-masing negara.
Dan pada akhirnya, menjelang berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara sekutu yang diprakarsai Amerika Serikat dan Inggris memiliki inisiatif untuk memperbaiki sistem keuangan global yang telah porak-poranda akibat ditinggalkannya sistem gold standar. Untuk membangun sistem moneter internasional yang lebih kuat lagi, sekaligus mendukung liberalisasi ekonomi di seluruh dunia, pada Juli 1944 di Bretton Woods, Amerika Serikat diadakan konferensi yang melibatkan lebih dari 700 perwakilan 45 negara terkait sistem Bretton Woods ini. Dari konferensi tersebut terdapat dua agenda utama, yakni pertama, mendorong pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional, dan yang kedua, menciptakan kerangka ekonomi global demi meminimalisir konflik ekonomi dan mencegah terulangnya Perang Dunia. Secara ringkas, rezim Bretton Woods memiliki dua poin utama, meliputi metode nilai tukar tetap dan sistem moneter internasional modern. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri, NIM A1B 019255. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang sistem penetapan kurs. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu sistem penetapan kurs. Sistem penetapan kurs berdasarkan perkembangan sistem moneter internasional sebagai sebuah struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia, termasuk penyesuaian aliran modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Pada pertemuan International Monetary and Financial Conference pada tanggal 1 sampai 22 Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, USA. Pertemuan ini menghasilkan Article of Agreement tentang pendirian dua lembaga internasional, yaitu International Monetary Financial atau IMF dan World Bank. Adapun tujuan dari didirikannya lembaga internasional yaitu yang pertama yaitu International Monetary Financial, yaitu untuk meningkatkan bisnis internasional agar dapat meningkatkan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di negara anggota IMF. Sedangkan tujuan kedua yaitu World Bank adalah untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga relatif rendah kepada berbagai negara untuk mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi dengan tetap berlandaskan pada profit oriented. Pada sistem moneter internasional, mekanisme penentuan kurs dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah sistem kurs mengambang atau berubah, yaitu floating exchange rate system. Yang kedua adalah sistem kurs tetap atau stabil. Yang ketiga yaitu sistem kurs terkait. Yang pertama, sistem kurs mengambang atau berubah. Floating exchange rate adalah sistem penetapan kurs melalui mekanisme kekuatan permintaan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Sistem kurs mengambang memiliki dua karakteristik yang berbeda, yaitu yang pertama sistem kurs mengambang bebas secara murni dan sistem kurs mengambang terkendali. Dalam sistem ini, yang pertama yaitu sistem kurs mengambang bebas secara murni. Dalam sistem ini, kurs ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran mata uang yang ada di pasar valuta asing, tanpa campur tangan pemerintahan. Berdasarkan sistem ini, kurs akan bergerak naik turun atau mengambang secara bebas sesuai dengan kondisi atau kekuatan pasar. Kedua yaitu sistem kurs mengambang terkendali. Dalam sistem ini, penentuan kurs di pasar valuta asing dengan interferensi atau campur tangan pemerintah. Pemerintah mempengaruhi kekuatan pasar dengan berbagai kebijakan di dalam moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sistem kurs mengambang bebas adalah kurs akan berubah dengan cepat sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi. Oleh sebab itu, kekuatan pasar yang ada pada akhirnya dapat menyulitkan pemerintah maupun pelaku ekonomi yang lain dalam menentukan atau merencanakan atau menghitung suatu usaha. Yang kedua yaitu sistem kurs tetap atau stabil. Tetap digunakan pemerintah untuk menetapkan nilai tukar resmi di mana harga ditentukan terhadap mata uang utama dunia, yaitu dolar Amerika Serikat.
Untuk mempertahankan nilai tukar yang lokal, maka bank sentral masuk ke pasar valuta asing untuk membeli dan menjual mata uang sendiri untuk menstabilkan nilainya sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu sistem kurs terkait. Sistem kurs ini ditetapkan dengan cara mengkaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Nilai tukar mata uang bergerak mengikuti perubahan nilai mata uang negara yang ditambatkan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Terima kasih.